ini saya akan membahas keseluruhan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang cukup unik dan menarik, yaitu metode fenomenologi, etnometodologi, etnografi, hermeneutika, dan juga etnografi. Nah, dalam dunia penelitian sosial, kita mengenal berbagai metode yang masing-masing lahir dari tradisi intelektual berbeda, namun saling beririsan untuk satu tujuan yang sama, memahami manusia dalam konteksnya. Beberapa metode yang sering digunakan para peneliti adalah fenomenologi, etnometodologi dan etnografi, hermeneutika dan etnografi. Masing-masing metode ini memiliki akar filosofis, prosedur, dan cara pandang yang khas terhadap realitas sosial. Kita mulai dari fenomenologi. Fenomenologi pada dasarnya lahir dari pemikiran Edmund Husserl pada akhir abad ke-19. Husserl merumuskan fenomenologi sebagai upaya untuk kembali ke kesadaran murni, mengesampingkan prasangka yang melekat pada objek penelitian. Dalam tradisi fenomenologi, penelitian berusaha untuk memahami bagaimana pengalaman subjektif seseorang terbangun, dan juga peneliti tidak hanya tertarik pada apa yang tampak di permukaan, tetapi pada makna di balik pengalaman sadar seseorang. Seseorang peneliti fenomenologi akan mendekat pada subjek penelitiannya, mendengarkan kisah-kisah personal, dan mencoba menangkap esensi dari suatu fenomena berdasarkan bagaimana orang-orang mengalaminya. Nah, selanjutnya sebagai contoh dalam studi tentang menderita penyakit kronis, pendekatan fenomenologi akan menempatkan penelitian sebagai pendengar yang sabar. Peneliti juga membiarkan narasi muncul dari pengalaman hidup di pasien. Bagaimana mereka menafsirkan rasa sakit, bagaimana mereka beradaptasi, dan bagaimana mereka menegosiasikan makna sehat dan sakit dalam kesehariannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada prosesnya. Dalam prosesnya, peneliti fenomenologi menggunakan langkah reduksi fenomenologis, yaitu meninggalkan prasangka, membungkam asumsi teoritis, dan benar-benar hadir menjadi pendengar dari sudut pandang subjek. Peneliti berusaha menangkap esensi atau inti pengalaman yang terlihat di permukaan. Selanjutnya, beranjak dari fenomenologi, kita memasuki ranah etnometodologi. Nah, istilah ini diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada pertengahan abad ke-20. Jika fenomenologi menekankan pada kesadaran subjektif, etnometodologi lebih tertarik bagaimana orang-orang bisa menciptakan dan memelihara tatanan sosial melalui praktik sehari-hari. Garfinkel menganggap bahwa masyarakat bukanlah suatu yang statis atau sudah ada begitu saja, melainkan dihasilkan terus-menerus melalui interaksi rutin. Dan juga dalam penelitian etnometodologi ini, penelitian akan membongkar bagaimana tindakan sederhana
percakapan atau aturan-aturan tak tertulis, dan pengetahuan sehari-hari saling terkait untuk membangun realitas sosial. Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana orang-orang antri di loket tiket kereta api. Aturan antri mungkin tidak pernah tertulis, namun setiap orang tahu apa yang harus dilakukan, siapa yang datang duluan, dan siapa yang harus menunggu. Etnometodologi menyoroti detail interaksi seperti ini. Peneliti etnometodologi juga bisa saja merekam percakapan, pencatat pola interaksi, lalu menganalisis bagaimana orang merespon pelanggaran atau tidak resmi itu. Dalam praktiknya, etnometodologi juga sering menggunakan teknik eksperimen kecil atau pelanggaran norma untuk melihat reaksi orang ketika tatanan sosialnya terganggu. Dari reaksi itulah peneliti memahami aturan-aturan tak terlihat yang mendasari interaksi sosial. Nah, sementara itu fenomenologi dan etnometodologi berfokus pada aspek pengalaman subjektif dan praktik sehari-hari. Etnografi memperluas cakupan ke dalam konteks budaya yang lebih komprehensif. Etnografi juga berasal dari tradisi antropologi dan sosiologi dengan nama besar seperti Brosinlau, Malinowski, dan Clifford Geertz yang untuk mempopulerkannya. Dalam etnografi, peneliti benar-benar hidup berfokus bersama komunitas yang teliti. Seringkali dalam jangka waktu yang panjang, etnografi menekankan pada pengamatan partisipan, dan juga peneliti bukan sekedar mengamati pasif, melainkan juga turut membaur dalam keseharian informan. Misalnya, seperti seorang etnografer yang meneliti masyarakat nelayan di pesisir, tidak cukup hanya datang sebentar, mewawancarai dulu lalu pulang. Ia akan tinggal di sana berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, dan juga ia makan bersama nelayan, ikut melaut, dan merasakan bagaimana menghadapi badai, bagaimana ritual tolak bala dilakukan, dan bagaimana pembagian hasil tangkap diatur, bahkan bagaimana gosip di warung kopi membentuk relasi kuasa di kampung etnografi. Etnografi menghasilkan deskripsi pengalaman yang disebut teach description. Istilah ini dipopulerkan sama Geertz yang percaya bahwa penjelasan kultural harus menukik ke detail makna simbolik, bukan hanya permukaan peristiwa. Dari situ peneliti dapat merangkai narasi yang kaya, tidak sekedar angka atau tabel, tetapi juga cerita utuh tentang realitas sosial budaya sebuah komunitas. Kita selanjutnya masuk ke metode berikutnya. Nah, kita mengenal hermeneutika. Hermeneutika ini pada awalnya berkembang sebagai metode menafsirkan teks, terutama kitab-kitab suci. Namun, sering berkembangnya hermeneutika meluas menjadi pendekatan filsafat dan menafsirkan makna. Tokoh seperti Hans Gadamer menggarisbawahi bahwa penafsiran tidak pernah bebas nilai. Interpretasi selalu terikat pada konteks penafsir dan teks yang ditafsirkan.
Hermeneutika percaya bahwa makna tidak bersifat objektif tunggal, melainkan lahir dari dialog antara penafsir dengan teks atau objek yang diteliti. Selanjutnya, dalam penelitian sosial, hermeneutika banyak digunakan untuk menafsirkan dokumen sejarah, pidato, simbol-simbol budaya, bahkan wawancara mendalam. Peneliti hermeneutik tidak hanya membaca apa yang tertulis, tetapi mencoba memahami konteks kelahiran teks dan maksud penulisannya, itu situasi sosial pada zamannya, dan bagaimana pembaca di masa kini memberi makna baru. Sebagai contoh, seseorang peneliti yang menggunakan hermeneutika ini untuk menganalisis naskah kuno atau arsip kolonial. Selanjutnya akan memeriksa siapa penulisannya, untuk siapa tulisan itu dibuat, apa ideologi yang membentuk, dan bagaimana teks tersebut dipahami ulang di masa kini. Gadamer memperkenalkan konsep fusi horizon untuk horizon penafsir dan horizon teks. Nah, dalam proses ini peneliti sadar bahwa ia membawa horizon pengetahuan dan prasangkanya sendiri. Prasangka tidak dihapus, tetapi justru diakui sebagai bagian dari proses dialogis. Dengan demikian, hermeneutika mendorong peneliti untuk reflektif dan kritis, selalu membuka ruang tafsir yang baru, tidak berhenti pada suatu kesimpulan. Nah, yang terakhir kita masuk pada metode yang lebih kontemporer, yaitu etnografi. Nah, di metode ini etnografi merupakan adaptasi etnografi di ruang digital. Istilah ini diperkenalkan oleh Robert Kozinets pada akhir 1990-an. Etnografi memanfaatkan internet sebagai medan etnografis. Jika etnografi klasik menuntut peneliti tinggal di lapangan fisik, etnografi menuntut peneliti tinggal di komunitas virtual, forum diskusi, grup Facebook, kolom komentar YouTube, hingga komunitas di platform seperti Reddit atau Askus. Etnografi juga digunakan untuk memahami interaksi budaya, norma, simbol, bahkan konflik yang hidup di ruang digital. Peneliti etnografi mengamati pola percakapan, hashtag, video, atau konten yang diproduksi dan dikonsumsi oleh komunitas daring. Mereka juga dapat berperan sebagai lurker atau pengantai pasif, atau sebagaimana partisipan aktif dengan ikut berdiskusi, bertanya, atau memancing respon lawan. Nah, tantangan etnografi terletak pada etika penelitian. Bagaimana memperoleh izin, menjaga privasi, dan membedakan ruang publik dan privat di internet. Etnografi juga memerlukan keterampilan analisis data digital, mulai dari mengarsipkan percakapan daring, menganalisis big data media sosial, hingga menafsirkan simbol-simbol visual. Misalnya seperti penelitian tentang fandom K-pop, perilaku konsumen di e-commerce, atau gerakan sosial digital seperti protes di Twitter. Itu semua relevan dianalisis untuk menggunakan etnografi. Menariknya, kelima metode ini dapat saling melengkapi.
penelitian kontemporer kerap memerlukan fenomenologi dengan etnografi atau menggabungkan hermeneutika dengan etnografi. Misalnya, seorang peneliti bisa menggunakan etnografi untuk mengamati diskusi online, lalu memakai pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan makna narasi yang muncul. Dan juga peneliti bisa mendalami pengalaman subjektif melalui fenomenologi sekaligus meneliti praktik interaksi melalui etnometodologi. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa metode bukan sekedar alat teknis, tapi juga cerminan cara pandang kita terhadap realitas. Apakah kita ingin memahami bagaimana orang mengalami realitas, atau bagaimana orang memproduksi tatanan sosialnya, atau bagaimana budaya dijalankan sehari-hari, atau juga bagaimana teks-teks lama ditafsirkan di masa kini, dan atau bagaimana budaya baru terbentuk di jagat maya. Nah, semuanya itu kembali pada kerangka epistemologi dari pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Nah, dalam praktiknya peneliti harus berpijak pada pemahaman mendalam mengenai asumsi filosofis setiap pendekatan. Fenomenologi menuntut kepekaan, mendengar, dan keterampilan reduksi. Etnometodologi menuntut ketelitian mengamati detail interaksi. Etnografi menuntut kesabaran hidup di lapangan, dan hermeneutika menuntut kepekaan membaca dan menafsirkan, sedangkan etnografi menuntut literasi digital dan etika penelitian daring. Nah, dari kelima metode ini, meskipun memiliki perbedaan, mereka sama-sama menekankan pentingnya memahami manusia secara kontekstual, menghormati subjektivitas, serta mengalami makna yang tidak selalu tampak di permukaan. Di era digital ini yang makin cair, tantangan peneliti adalah meramu metode-metode ini agar tetap relevan. Dunia maya juga membuka media sosial baru, tetapi realitas offline tidak pernah benar-benar hilang. Karena itu, kemampuan adaptasi, refleksi kritis, dan kepekaan etis menjadi bekal penting bagi peneliti masa kini. Pada akhirnya, metode hanya akan menjadi kerangka kosong tanpa peneliti yang berani menyelam, mendengar, mengamati, dan menafsirkan dari merangkai cerita manusia dalam segala kompleksitas. Nah, demikian penjelasan mendetail mengenai metode fenomenologi, etnometodologi, etnografi, hermeneutika, dan etnografi. Semoga uraian ini tidak hanya memberi pemahaman teoritis, tetapi juga menyalakan rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi lebih jauh praktik penelitian sosial yang kaya makna. Jadi, kesimpulan pemaparan panjang mengenai 5 pendekatan penelitian sosial yang kaya dan beragam ini, kita dapat menarik benang merah bahwa fenomenologi, etnometodologi, etnografi, hermeneutika, dan etnografi pada dasarnya lahir dari satu kebutuhan berdasar manusia, keinginan untuk memahami dirinya sendiri dan orang lain dalam kerangka realitas yang selalu merubah. Masing-masing metode membawa pesan bahwa
realitas sosial tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu ditenun oleh makna-makna, praktik sehari-hari, simbol dan bahasa serta narasi yang dihasilkan dari warisan antar generasi. Fenomenologi mengajarkan kita untuk menghargai pengalaman manusia dalam bentuk yang murni. Ia menempatkan manusia bukan sekedar objek penelitian, melainkan subjek yang penuh makna yang setiap pengalaman, rasa, ingatan, dan persepsinya menyimpan keberanian yang tidak bisa direduksi hanya di angka statistik. Dari fenomenologi kita belajar bahwa di balik peristiwa yang tampak sama, setiap individu dapat memaknai dengan cara yang sangat berbeda. Pengalaman menjadi pasien, pengalaman menjadi bunuh migran, pengalaman menjadi seorang ibu tunggal, semuanya unik dan layak didengar tanpa prasangka. Nah, fenomenologi mengingatkan kita untuk meninggalkan asumsi, bersikap rendah hati, dan berani hadir sepenuh hati, mendengarkan orang lain, menuturkan dunianya. Sementara itu, etnometodologi membuka mata kita pada betapa rapuh sekaligus kokohnya tatanan sosial sehari-hari. Kita jarang menyadari bagaimana interaksi sederhana seperti sapaan, antri, bergosip, hingga aturan-aturan siapa berbicara lebih dulu di ruang rapat sebenarnya adalah produksi kerja bersama manusia dalam merawat keteraturan. Nah, kalau etnometodologi menantang peneliti untuk tidak terjebak pada teori besar sebelum benar-benar menelusuri praktik kecil dan justru menopang bangunan sosial. Dari etnometodologi kita belajar bahwa masyarakat selalu diciptakan ulang dari hal-hal biasa yang sering luput diamati. Beranjak di etnografi, kita semakin diingatkan bahwa memahami manusia berarti menyelam ke dalam jaring budaya yang membentuk pola pikir, kebiasaan, dan simbol mereka. Etnografi juga tidak hanya berhenti pada permukaan data, melainkan menuntut keberanian untuk terlibat, untuk hadir di lapangan, untuk merasakan denyut nadi komunitas sebagaimana adanya. Nah, disinilah etnografi menuntut penelitian menjadi bagian dari peneliti, sehingga deskripsi yang dihasilkan bukan sekedar laporan kering, melainkan narasi yang hidup, kaya makna, dan mampu menangkap keutuhan dinamika sosial. Dengan etnografi, peneliti belajar menjadi pendengar, saksi, bahkan teman bagi komunitas yang seringkali dipinggirkan narasi utama. Nah, kesimpulan panjang ini menegaskan satu hal, metode bukan sekedar langkah-langkah teknis yang kaku, tetapi cara peneliti membangun jembatan antara teori dan realitas, antara gagasan abstrak dan kisah konkret manusia. 5 metode ini menjadi bukti betapa ilmu sosial selalu bergerak menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan akar refleksinya. Kita dapat hanya dituntut menjadi ahli teori, tetapi juga menjelajah realitas, menafsirkan makna, dan perangkai cerita manusia dalam segala kompleksitasnya. Peneliti sosial pada akhirnya tidak hanya menghasilkan laporan, mereka mewariskan kesadaran bahwa di balik angka statistik, di balik istilah masyarakat, budaya, atau komunitas digital, ada manusia-manusia nyata
dengan cerita yang seringkali lebih besar daripada apa yang bisa dituliskan di atas kertas. Mereka hadir dengan keresahan, harapan, makna, serta cara-cara bertahan di dunia yang terus bergerak. Tugas peneliti adalah merawat cerita-cerita itu dengan kepekaan, ketelitian, dan tanggung jawab moral agar pengetahuan yang dihasilkan bukan hanya bermanfaat bagi akademisi, tetapi juga memberi ruang bagi subjek penelitian untuk didengar, diakui, dan dipahami secara manusiawi. Dengan demikian, fenomenologi, metodologi, etnografi, hermeneutika, dan etnografi meski tampak berdampak, sejatinya saling menguatkan. Mereka juga sama-sama mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan sosial bukan sekedar sosial data, bukan sekedar soal data, tetapi juga soal keberanian untuk mendengar, kejujuran untuk melihat, kerendahan hati untuk menafsir, dan kebijaksanaan untuk menuliskannya kembali sebagai pengetahuan yang berdaya guna, dan itulah warisan intelektual yang patut kita rawat bersama.